Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ala sidqi wal wafa, amma ba'd. Ketemu lagi di channel YouTube M. Syekhan Muhid. Pada kesempatan ini saya M. Syekhan Muhid mengucapkan selamat memperingati Hari Santri tanggal 22 Oktober 2020. Hari Santri ini lahir didasarkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 25 tahun 2015 yang ditandatangani oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 22 Oktober 2015. Sampai sekarang ini Hari Santri sudah usia 5 tahun. Maka dari itu kita semua harus bisa memaknai apa semangat dari Hari Santri yang kita peringati setiap tanggal 22 Oktober. Pemirsa semua yang dimuliakan Allah, Hari Santri ini diinspirasi dari semangat kita, yaitu anjuran atau perintah dari Raisul Akbar Nahdlatul Ulama Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menggelurakan untuk semangat jihad melawan penjajah pada tahun 1945. Dari situ maka kita bisa maknai Hari Santri itu adalah momentum kita untuk meningkatkan rasa patriotisme, meningkatkan semangat juang kita untuk mempertahankan dan membela negara kesatuan Republik Indonesia. Pemirsa semua yang dimuliakan Allah, Hari Santri setidaknya bisa dilihat dari dua aspek. Yang pertama, santri secara bahasa, dan yang kedua, santri secara istilah. Secara bahasa, santri itu dimaknai adalah dari kata sasatri. Bisa diartikan pelayan raja. Bisa juga santri itu adalah diartikan orang yang belajar agama di sebuah tempat tertentu. Maka akhirnya sebuah tempat atau lembaga tempat orang yang belajar agama itu disebut pesantren, kumpulnya para santri. Maka secara bahasa, santri itu adalah orang yang belajar mendalami ilmu-ilmu agama yang ada di lembaga pendidikan agama seperti pesantren, kemudian ada Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ, kemudian Madrasah Diniyah atau Madin, dan madrasah formal sampai ke perguruan tinggi keagamaan Islam. Yang kedua, santri itu dilihat dari aspek istilah. Secara istilah, santri itu adalah adanya kemauan dan kemampuan manusia atau seseorang, terutama umat Islam, di mana Islam itu tidak hanya dimaknai sebagai ajaran agama atau ritual agama atau ideologi agama. Islam perlu dimaknai sebuah sistem kehidupan. Islam harus mewarnai jiwa kehidupan manusia, kehidupan dalam pribadinya, kehidupan dalam keluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berpolitik, kehidupan ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Artinya bahwa santri itu adalah orang yang siap untuk menjadikan Islam sebagai sistem nilai kehidupan di setiap apapun kehidupan. Wujud orang santri secara istilah adalah mereka jujur, mereka amanah, tanggung jawab, disiplin, tidak melanggar aturan, tidak korupsi, tidak menipu, tidak membohongi rakyat. Nah, itulah semangat dari santri itu. Pemirsa semua yang dimuliakan Allah, Hari Santri yang dilahirkan dari resolusi jihad Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1945 ini adalah menandakan bahwa bangsa Indonesia ini harus bisa mengambil makna semangat jihad, semangat juang untuk membela dan mempertahankan negara Republik Indonesia. Sesuai dengan istilah santri tadi itu, maka kita membela bangsa kita ini, memperjuangkan bangsa kita ini, kita harus lalui dengan dua konsep tadi itu.
dengan dua hal santri itu. Melalui formal santri dan melalui istilah santri. Memperjuangkan membela bangsa Indonesia melalui makna formal santri adalah bagaimana kita semua seluruh bangsa Indonesia, terutama yang muslim, harus selalu meningkatkan pengetahuan agama, meningkatkan pendidikan agama. Pemerintah juga harus memperhatikan tumbuh kembangnya kualitas pendidikan agama, terutama pendidikan agama Islam yang diwujudkan dalam bentuk pesantren dan madrasah. Maka bagaimana kita punya kesadaran untuk belajar ilmu agama, meningkatkan ilmu agama, dan menambah wawasan ilmu pengetahuan agama. Pemerintah harus meningkatkan perhatian, memberikan kesempatan masyarakat seluas-luasnya untuk mengembangkan dan belajar ilmu agama Islam. Inilah kita mengambil makna santri dari aspek bahasa. Yang kedua, kita membela bangsa Indonesia dari makna santri secara istilah. Seluruh bangsa Indonesia, khususnya umat Islam dan juga agama lain, mari kita isi bangsa Indonesia ini dengan sikap perilaku kepribadian yang baik, dengan moralitas yang baik, dengan komitmen yang baik. Semua orang, mulai pejabat sampai rakyat, yang di sekolah dan yang di lembaga pendidikan, yang belum bekerja dan yang sudah bekerja, di dalam keluarga, semua orang tanpa kecuali harus meningkatkan moralitas kehidupan bangsa. Marilah kita menjadi orang yang jujur, orang yang disiplin, orang yang bisa menjaga amanah. Para pemimpin kita harus bisa menjadi orang yang amanah, menepati janji, dan konsisten sesuai dengan apa yang diucapkan. Sehingga ketika seluruh bangsa Indonesia ini memiliki semangat juang, memiliki kepribadian, menjadikan Islam sebagai sistem nilai kehidupan, insya Allah Indonesia akan semakin maju, semakin makmur, semakin hebat. Sesuai dengan semboyan Hari Santri ini adalah santri sehat, negara akan hebat, negara akan kuat. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat memperingati Hari Santri tanggal 22 Oktober 2020. Semoga seluruh bangsa Indonesia ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi negara yang besar, negara yang makmur, negara yang adil, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.